Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaini Sanovianti. Saya dari jurusan Ilmu Hukum semester 6. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai upaya hukum banding yang disertai dengan memori bandingnya. Keep watching semuanya. Ngomong-ngomong upaya hukum banding, apa sih itu upaya hukum banding? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Upaya hukum banding sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Pengertiannya menurut Undang-Undang Pokok Kekuasaan Hakiman. Adapun yang harus diperhatikan dalam melakukan upaya hukum banding adalah sebagai berikut. Pertama, ada pernyataan ingin banding. Kedua, panitera membuat fakta banding. Tiga, dicatat dalam register induk perkara. Dan keempat, yang paling penting, harus sudah diterima paling lambat 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. Dan yang kelima, pembanding harus membuat memori banding. Dan apabila terbanding, dapat mengajukan kontra banding. Tapi apa sih yang dimaksud dengan memori banding? Menurut Yaya Harahap, bahwa memori banding adalah risalah mengenai penjelasan keberatan atau memory of objection terhadap pertimbangan dan kesimpulan putusan pengadilan negeri berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya. Namun, pada hakikatnya, memori banding merupakan suatu dokumen administrasi peradilan pada tingkat pengadilan tingkat banding sebagai pelengkap dari bundel administrasi peradilan tingkat pertama yang akan dikirimkan. Adapun dasar hukumnya, ada pasal 199 ayat 1 RBG, 2 pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, 3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 663K/SIP/1971 dan yang keempat Putusan Mahkamah Agung Nomor 3135K/PDT/1983. Nah, itu dasar hukumnya. Nah, yang sekarang itu harus diketahui itu mengenai tenggang waktu pengajuan banding dan memori banding. Kira-kira permohonan banding dapat diajukan kapan ya? Begitu pula, kapan sih pengajuan memori banding? Kalau permohonan banding itu diajukan paling telat 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan, pengajuan memori banding menurut Yaya Harahap berdasarkan putusan MA nomor 39K/SIP/1973 bahwasannya memori banding dapat diajukan selama pengadilan tinggi dalam tingkat banding belum memutus perkara tersebut. Nah, yang paling penting itu dalam upaya hukum banding harus disertai juga dengan alur pendaftaran banding dalam perkara perdata karena berbeda dengan alur pendaftaran banding dalam perkara pidana. Nah, bagiannya kurang lebih saya buatkan seperti ini ya. Adapun contoh memori banding beserta susunannya sebagai berikut. Nah, ini draft memori banding kurang lebih seperti ini. Walaupun tidak ada aturan hukum mengenai susunan dari memori banding itu sendiri, namun isi memori banding harus mengikuti apa yang menjadi esensi dari upaya banding itu sendiri. Nah, ada yang dinamakan sampul atau cover yang memuat judul, nomor perkara, dan juga para pihak. Nah, di sini para pihak harus disebutkan dengan jelas dan apabila diwakili oleh kuasanya disebutkan alamat kantornya dan disebutkan pula kedudukannya sebagai apa. Nah, melawan siapa? Di sini ada Erina Juk yang dengan kedudukannya sebagai terbanding, disebutkan pula terbanding ini alamat tempat tinggalnya, dan bila dia diwakili oleh kuasa hukumnya disebutkan pula siapa yang mewakili kuasa hukumnya beserta kantor hukumnya. Nah, kemudian yang kedua ada alamat tujuan. Nah, kalau memori banding tentunya ditujukan kepada pengadilan tinggi tempat banding itu sendiri.
ketiga, terdapat pernyataan identitas pihak dan kuasa jika pihak pembanding diwakili oleh kuasa. Nah, di sini disebutkan identitas pihak pembandingnya, namanya, dan juga alamat tinggalnya. Kemudian apabila dia diwakili oleh kuasa hukumnya, maka disebutkan nama kuasa hukumnya dan juga kantornya. Keempat, terdapat pernyataan pengajuan banding dan tenggang waktu yang memuat penguraian kembali dengan ringkas tentang tanggal pengajuan banding berdasarkan akta banding dengan membuat nomor lengkap akta banding. Di sini terdapat 6 poin mengenai pernyataan pengajuan banding. Ada yang disebut dengan kutipan amar dan putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, isinya itu berisi tentang pengutipan kembali amar putusan pada pengadilan tingkat pertama yang gunanya untuk mengingatkan kembali apa isi dari putusan pengadilan pada tingkat pertama. Kemudian yang keenam, ada alasan-alasan banding. Di sini, alasan-alasan banding itu merupakan inti dari memori banding karena alasan mengapa pembanding ingin melakukan banding. Nah, biasanya dalam alasan-alasan banding, pembanding menguraikan mengenai keberatannya dalam eksepsi. Kemudian ada juga kedua, keberatan dalam pokok perkara. Dijelaskan secara rinci oleh pembanding. Kemudian ada poin ke-7 dan poin ke-8 yang saya satukan dalam satu tabel agar lebih ringkas. Pertama, yang poin ke-7 itu merupakan pernyataan permohonan putusan. Nah, di sini itu setelah menyampaikan alasan-alasan banding, maka pembanding menyatakan agar pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan pada tingkat pertama. Dan dalam permohonan subsidiarnya biasanya dicantumkan mohon keadilan seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Poin ke-8 mengenai penutup yang mengenai akhir dari memori banding ini. Poin terakhir yaitu poin yang 9 mengenai penandatanganan. Nah, penandatanganan memori banding sendiri merupakan tanda legalitas dan keabsahan dari memori banding yang dibuat dan sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas isi dari memori banding itu. Dan apabila dikuasakan pada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani adalah kuasa hukumnya. Jadi ya, sekilas dari susunan draft memori banding. Mungkin kurang lebihnya seperti ini draft dari memori banding. Mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai upaya hukum banding beserta draft memori bandingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat ya. Jangan lupa komen dan like-nya ya teman-teman.